memberikan demonstrasi kontekstual. Modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyamto SIP MPD selaku fasilitator dan Ibu Haja Tristianingsi SPD MPD selaku pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada kegiatan ini, saya dibantu oleh kedua rekan CGP saya, yaitu Bapak Ari Pratama dari SMP Negeri 2 Pampangan sebagai coach, Ibu Perawati dari SD Negeri 8 Kayu Agung sebagai coachi, dan saya sendiri, Sherly Anggraini dari SMP Negeri 2 Teluk Belam sebagai observator. Berikut adalah cuplikan kegiatan pra-observasi yang dilakukan antara observer dan coach Bapak Ari Pratama. Assalamualaikum Pak Ari. Iya, kayak kita jengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sherly. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu Sherly. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah keadaan saya juga hari ini baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Pak. Oh iya Bu, silakan. Ya, jadi yang pertama-tama saya akan penilaian kita hari ini ya Pak. Assalamualaikum Pada warahmatullahi coaching kita hari ini, coachnya yaitu Pak Ari dan coachnya adalah Ibu Pera. Akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, dari rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita ya Pak? Atau belum? Jadi kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, di sini saya akan mengingatkan agar Bapak tidak lupa menyesuaikan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama, potensi yang saya ingin kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, yaitu dengan cara mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau bernilai, seperti itu Bu. Oke, itu yang pertama ya Pak. Nah, ini pertanyaan yang kedua, potensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik saat observasi ini? Oke, kompetensi yang spesifik ya. Ya, baiklah, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang terakhir ini pertanyaan saya Pak, kira-kira indikator Bapak lakukan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baiklah, demikian dulu ya Pak pra-observasinya. Silahkan Bapak untuk dapat melanjutkan kegiatan coachingnya bersama coachi Bapak. Terima kasih Bu atas saran dan kesempatannya ya. Ya Pak, sama-sama. Semoga sukses ya. Amin.
Setelah melakukan kegiatan pra-observasi antara observer dan coach, berikut adalah cuplikan observasi antara coach dan coachee Ibu Perawati. Assalamualaikum Ibu Vera, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Pak Ari luar biasa. Bagaimana Pak Ari sendiri? Alhamdulillah sehat. Artinya saya dengar-dengar Bu Vera ini ada yang mau disampaikan ya? Atau ada yang ingin diceritakan seperti itu, apa ya? Iya, betul sekali, Pak. Ada beberapa yang mau saya ceritakan dengan Bapak. Oh ya Bu, silakan boleh tentunya ya. Kebetulan sekarang ini lagi tidak ada kelas. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ingin ceritakan? Iya, begini, Pak. Saya ini sebenarnya sudah agak lama ya, Pak ya, memperhatikan rekan-rekan saya di sekolah ini. Sepertinya mengajar itu, Pak, begitu-begitu saja, Pak. Seperti zaman dulu gitu, Pak. Jadi pengajarannya itu masih tidak bervariasi, Pak, masih monoton. Jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, Pak. Oh, di sini berarti saya menangkapnya Bu ya, rekan-rekan guru Ibu Vera ini pembelajarannya kurang bervariatif. Seperti itu nggak Bu kira-kira? Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Vera dapatkan? Saya sih kepengennya sekolah saya itu berubah, Pak. Jadi rekan-rekan itu bisa mengajar dengan lebih bervariasi lagi. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau model atau media itu dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu ya, Iya, itu Pak. berada di level 10 kira-kira di sekolah Ibu. Sekarang sekolah Ibu ini kira-kira berada di level berapa ya Bu? Di level berapa ya, Pak? Saya juga bingung sih. Mungkin di level 6 kali ya, Pak? Level 6 ya Bu ya. Oke, jadi sekarang ada di level 6 sampai 7 kira-kira begitu Bu ya. Iya, betul. Nah, ini menurut saya sudah oke sih Bu, sudah lumayan cukup baik, sudah sekarang di level yang menengah seperti itu. Tetapi kita tingkatkan lagi Bu, agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Bu. Di sekolah Ibu Vera tentunya ya. Oke, dari level 6 sampai 10 ya Bu, kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Ibu Vera lakukan untuk mendapatkan atau menciptakan perubahan seperti itu? Apa ya, Pak? Saya juga masih bingung sih sebenarnya. Mungkin dengan cara berbagi praktik baik, Pak, di Kombel. Jadi saya bisa berbagi praktik baik, bagaimana cara membuat pembelajaran itu agar lebih bervariasi kepada rekan-rekan sejawat, atau juga bisa dengan cara apa ya? Oh, mungkin dengan cara workshop. Jadi nanti saya mau ngomonglah dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop supaya bisa meningkatkan kompetensi rekan-rekan sejawat. Dan apalagi ya kira-kira? Bingung apa? Oke, oke ya. Kalau begitu, dengan apa yang Ibu Vera telah sampaikan
kepada saya tadi, kira-kira selain itu ada strategi lagi nggak Bu? Kira-kira yang bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu? Kira-kira ada strategi yang lain? Apa ya, Pak? Oh, mungkin ini, Pak, saling observasi. Jadi, kami bisa bergiliran saling observasi dengan sesama rekan sejawat. Kan dengan seperti itu, Pak, kami bisa mencari inspirasi kan, melihat cara teman mengajar, jadi kami bisa dapat ide. Gimana, Pak? Oh, itu maksudnya praktik baik ya Bu ya? Berarti Bu Vera ini melakukan kegiatan praktik Bu ya, kolaborasi ya, seperti itu maksudnya. Dan Iya, Pak, observasi. betul. Nah, mungkin karena itu untuk pelatihan atau workshop Ibu perlu siapkan ya, persiapan yang matang, baik persiapan dari segi apapun itu Ibu harus persiapkan. Dan juga Ibu harus perlu waktu Bu, perlu waktu itu kan pasti tidak sebentar Bu ya, harus kita siapkan baik dari waktu, peralatan, narasumber dan juga tentunya Bu ya. Narasumber itu harus yang berkompeten, yang mampu di bidangnya masing-masing agar kegiatan workshop tersebut nyaman dilakukan oleh guru dan Bapak Ibu di sekolah Ibu Vera sekalian bisa saling mengobservasi. Oke, observasi ya Bu ya. Kira-kira ke depan ini memerlukan support, memerlukan bantuan siapa Bu kira-kira? Mungkin yang pasti dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat pastinya, Pak. Oke, Bu Vera ingin melakukan observasi dengan cara kolaborasi tentu Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau dilakukan atau direalisasikan di sekolahnya? Secepatnya sih, Pak. Kan lebih cepat lebih bagus. Benar sekali. Oke, Bu Vera bagus idenya itu ya, tentang kolaborasinya. Kira-kira Bu Vera ini dari percakapan kita dari pertama tadi apa yang Bu Vera dapatkan? Saya akhirnya bisa mencari apa ya, Pak, gambaran apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah saya, Pak. Jadi saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dengan saling mengobservasi tadi. Oke, alhamdulillah Bu Vera sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana variatif tentunya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar baiknya Bu Vera setelah melakukan kegiatan ini. Kira-kira ada cerita lagi nggak Bu? Mungkin percakapan kita ini hari ini kita cukupkan sampai kita dulu. Dan berkaitan Bu Vera kita berjalan baik. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali ya kalau ada yang ingin diceritakan boleh langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol dan bisa berkolaborasi dalam kebaikan dalam dunia pendidikan. Oke Pak. Ya Bu. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Sherly. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah selesai ya Pak. Saya lihat tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Pera ya. Nah sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih
pasca dari observasi yang telah Bapak lakukan dengan Bu Pera tadi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak inginkan tadi? Oke, terima kasih Bu Vera. Coaching ini saya melakukan coaching dengan alur Tirta tentunya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur yang disebutkan alur Tirta tadi bisa tergali informasi dari coaching untuk menceritakan permasalahan di sekolahnya dan kita sebagai coach dapat menemukan solusi-solusi yang diharapkan. Oke, Pak Ari. Jadi menurut saya sebagai observer tadi ya Pak, terlebih tadi proses coaching antara Pak Ari dan Bu Pera tadi, menurut saya sudah baik Pak, sudah baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Ari juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Pera sehingga Bu Pera bisa menemukan solusinya dari permasalahan dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Pak. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum penutupan, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, terima kasih Bu Vera. Ada kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu ke depannya, yaitu kompetensi tentang cara atau bagaimana memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan dan saya mendapatkan pembelajaran. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Mungkin observasi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kegiatan yang telah Bapak lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup kegiatan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan kegiatan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.